Hal yang paling sulit untuk dihancurkan adalah jiwa yang menolak untuk patah. Mereka kira mereka telah menghancurkanmu ketika mereka menolakmu, ketika mereka meremehkan nilaimu dan membelakangi semua yang telah kamu berikan. Mereka mengira kamu akan runtuh, membayangkan kamu terpuruk, menangis di bantalmu, mengulang setiap momen dalam pikiranmu seperti film sedih yang tidak bisa kamu matikan. Mungkin kamu benar-benar melakukan itu. Kamu menangis, itu menyakitkan, patah hati, ketidakpedulian, rasa sakit yang mengguncang sampai ke inti dirimu. Kamu menyalurkan cinta pada seseorang yang hanya menatap dengan ketidakpedulian dingin, dan rasanya seperti mencoba menyalakan api dalam hujan deras. Kejam? Bukan, bahkan hatiku ikut patah hanya memikirkannya. Rasanya seperti menanam taman di tanah yang kering, tak ada yang tumbuh, tidak peduli seberapa banyak perhatian yang kamu beri. Tapi tahukah kamu, mereka tidak peduli. Mereka sudah bergerak maju dalam pikiran mereka, mengabaikan cinta yang kamu habiskan untuk mereka. Jadi kenapa kamu masih membawa ketidakpedulian mereka seolah itu adalah bebanmu? Apakah kamu ingin menunjukkan nilai dirimu, nilai yang mereka terlalu buta untuk melihatnya? Maka berhentilah bertindak seperti orang yang mereka bisa prediksi, berhentilah bertindak seperti orang yang mereka tolak, orang yang mereka harapkan akan hancur. Karena saat ini, kamu memberikan mereka apa yang mereka inginkan, gambaran tentang dirimu yang terkalahkan, hancur, dan terperangkap dalam bayang-bayang mereka. Itu reaksi yang mereka harapkan, yang mereka hitung. Tapi tahukah kamu, mereka tidak pernah mengharapkan senyuman. Bukan senyuman palsu, bukan senyuman yang dipaksakan untuk menutupi rasa sakit. Aku berbicara tentang senyuman yang berasal dari jiwa yang terlalu kuat untuk tetap hancur, senyuman yang bukan hanya menunjukkan bahwa kamu bertahan, tapi menunjukkan bahwa kamu berkembang. Itu adalah satu hal yang tidak mereka persiapkan, satu langkah yang tidak bisa mereka lawan. Karena tidak ada yang lebih kuat, lebih menantang dari senyuman setelah penolakan. Itu adalah senjata, deklarasi diam tentang kekuatanmu, dan tanda bahwa kamu telah bangkit di atas ketidakpedulian mereka. Aku tahu ini tidak mudah. Senyum melalui patah hati terasa seperti berdiri di tengah badai, menantang angin untuk menjatuhkanmu. Tapi inilah kebenaran yang akan menghantammu. Tetap terjebak dalam rasa sakit itu, membiarkan ketidakpedulian mereka menentukan perasaanmu, itu persis seperti yang mereka harapkan. Mereka tidak layak atas air matamu, tidak layak atas malam tanpa tidurmu, dan pasti tidak layak memegang kunci kebahagiaanmu lagi. Setiap kali kamu membiarkan penolakan mereka membebani dirimu, kamu memberikan mereka kekuatan. Kamu membiarkan mereka menang. Dan kenapa? Untuk seseorang yang bahkan tidak melihat nilai dirimu ketika itu bersinar tepat di depan mereka. Untuk seseorang yang tidak berpikir dua kali sebelum menyingkirkanmu begitu saja. Tidak, itu bukan cerita hidupmu. Itu bukan akhir dari kisah ini. Kamu ingin tahu apa yang sulit? Membangun dirimu kembali dalam diam, tersenyum bukan karena rasa sakit tiba-tiba hilang, tetapi karena kamu memilih untuk memilikinya, untuk bangkit darinya, untuk membiarkannya membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat. Itulah yang disebut kekuatan. Itulah jenis kekuatan yang membuat mereka terdiam. Senyummu bukan hanya respons terhadap penolakan mereka, itu adalah tantangan, deklarasi diam yang tak tergoyahkan. Kamu tidak hancurkan aku, kamu tidak pernah bisa, jadi jangan biarkan mereka melihatmu goyah. Biarkan mereka melihatmu bangkit. Biarkan mereka melihat senyuman itu dan menyadari bahwa mereka tidak cukup kuat untuk merampasnya darimu. Karena sementara mereka sibuk meremehkanmu, kamu sibuk berkembang. Dan begitulah, kamu menang, bukan dengan membuktikan sesuatu kepada mereka, tetapi dengan membuktikan segalanya kepada dirimu sendiri. Jadi jika kamu siap untuk merebut kembali kekuatanmu, jika kamu siap untuk tersenyum di hadapan penolakan, lakukan satu hal untukku, tekan tombol like dan subscribe sekarang. Mari buat momen ini sebagai deklarasi, sebuah komitmen untuk pertumbuhan dan kekuatan dirimu sendiri. Dan sementara kamu di situ, tuliskan afirmasi hari ini di kolom komentar, senyumku adalah kekuatanku, karena itu akan menjadi hal yang paling indah dan tak terhentikan yang pernah mereka lihat. Dan sekarang bayangkan ini, kamu berjalan ke sebuah ruangan di mana mereka ada. Kepala terangkat tinggi, hati tak terbebani, dan ada senyum itu. Itu bukan senyum yang dipaksakan atau palsu, itu senyum yang mengatakan, aku telah melewati api dan aku tidak terbakar, aku bersinar. Kamu akan melihatnya di mata mereka, kilasan kebingungannya, kesadaran yang mulai muncul, karena mereka akan tahu bahwa mereka tidak pernah bisa menghancurkanmu.
Mereka meremehkan kekuatan jiwamu. Itulah momen saat kamu merebut kembali kekuatanmu, merasakan kekuatan itu membangun di dalam dirimu. Baik, pegang itu erat-erat, karena ini baru permulaan. Api itu, kekuatan yang mulai kamu rasakan, hanya akan berkembang dari sini. Kamu baru saja menggores permukaan dari apa yang bisa kamu capai. Jadi tetap bersamaku, karena ini baru trailernya. Kisah lengkapmu, kebangkitan tak terhentikanmu, akan segera terungkap. Mari kita selami. Nomor 1. Bayangkan ini, mereka sedang scroll feed mereka. Tanpa tujuan, melintasi senyuman yang difilter dan caption kosong, dan kemudian muncul senyummu. Itu bukan sekadar foto biasa. Tidak, itu adalah bom yang meledak, ledakan kekuatan yang tidak mereka duga. Senyuman itu bersinar dengan energi yang mereka kira telah mereka ambil darimu, dan menghantam mereka seperti kereta barang. Mereka berhenti, berkedip, melihat lagi. Untuk pertama kalinya, mereka melihatmu bukan sebagai orang yang mereka tinggalkan, tetapi sebagai seseorang yang terlahir kembali, seseorang yang tak tersentuh, dan itu mengguncang mereka hingga ke inti. Mereka kira mereka mengenalmu, mereka kira skripnya sudah ditulis. Kamu seharusnya hancur, hilang, terjebak dalam reruntuhan apa yang mereka tinggalkan. Kamu seharusnya membiarkan rasa sakitmu mendefinisikan dirimu, mengenakan rasa sakit itu seperti lencana yang berteriak, lihat apa yang kamu lakukan padaku. Tapi sekarang, dengan satu senyuman, kamu merobek skrip itu menjadi serpihan dan menulis ulang semuanya. Senyumanmu bukan hanya foto, itu adalah deklarasi perang. Itu adalah pengingat bahwa penolakan mereka tidak pernah menjadi akhir ceritamu, itu adalah awal dari cerita baru. Dan biar ku bilang, mereka tidak siap dengan versi dirimu yang ini. Bayangkan ini seperti berdiri di tepi medan perang. Mereka mengira akan melihat reruntuhan, tanah tandus penuh kesedihan dan kekalahan. Sebaliknya, mereka disambut oleh matahari terbit, menyilaukan, tanpa permintaan maaf, dan tak bisa diabaikan. Itulah senyumanmu. Itu bukan hanya cahaya, itu panas. Itu api yang bisa mereka rasakan dari jarak bermil-mil. Kehangatan yang melelehkan ketidakpedulian dingin yang mereka kira bisa mereka sembunyikan di baliknya. Dan inilah yang paling menyakitkan, itu bukan lagi tentang mereka. Itu bagian yang benar-benar menusuk. Senyumanmu bukan untuk perhatian mereka, persetujuan mereka, atau penyesalan mereka. Itu untukmu. Itu untuk kekuatan yang kamu temukan dalam dirimu, kegembiraan yang kamu temukan kembali, dan kedamaian yang mereka kira telah mereka ambil darimu, tapi mereka merasakannya juga. Seperti pukulan di perut, senyumanmu membuat mereka terengah-engah. Itu tidak keras atau agresif, tidak perlu. Kekuatan senyumanmu terletak pada kesederhanaannya. Itu mengatakan semua yang tidak ingin mereka dengar, aku sudah melanjutkan hidup. Aku lebih baik tanpamu. Dan kita semua tahu, mereka benci itu. Mereka benci bahwa kebahagiaanmu tidak melibatkan mereka. Mereka benci bahwa kamu telah mengubah rasa sakit yang mereka sebabkan menjadi sesuatu yang indah. Mereka benci bahwa mereka tidak bisa menyentuhmu lagi, tidak bisa menjangkau bagian dari dirimu yang dulu merindukan perhatian mereka. Senyumanmu adalah benteng, pelindung yang tidak bisa ditembus. Dan mereka hanya berdiri di sana, tak berdaya, saat kenyataan mulai menyadarkan mereka, mereka tidak lagi punya kekuatan atas dirimu. Itu seperti melihat seseorang masuk ke ruangan berharap mendapat tepuk tangan, hanya untuk menemukan bahwa semua orang sudah bergerak ke babak berikutnya. Kehadiran mereka tidak dirindukan, ketidakhadiran mereka tidak ditangisi. Dan senyumanmu, itu adalah standing ovation yang mengingatkan mereka bahwa mereka tidak pernah menjadi bintang dalam cerita hidupmu. Jadi biarkan mereka merasakan kejutan itu. Biarkan mereka bergulat dengan ketidakpercayaan, penyesalan, kebingungannya. Itu bukan bebanmu untuk dipikul. Tugasmu sekarang adalah terus tersenyum, terus hadir untuk dirimu sendiri dengan cara yang tak pernah bisa mereka lakukan. Karena inilah kebenarannya, meskipun mereka tidak mengakuinya, mereka kehilangan seseorang yang tak tergantikan. Dan saat mereka melihat senyumanmu, mereka akan tahu itu. Jika kamu pernah merasa ragu, jika beban dari apa yang mereka lakukan mencoba menarikmu kembali, ingat ini, senyumanmu bukan hanya respons terhadap penolakan mereka. Itu adalah perayaan ketahananmu. Itu bukti bahwa kamu telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, patah hati menjadi penyembuhan, dan keheningan menjadi kekuatan. Sekarang tulis ini di kolom komentar, katakan dengan lantang dan biarkan itu menjadi mantramu, senyumku adalah kekuatanku,
karena itu adalah satu-satunya hal yang tidak akan pernah bisa mereka ambil darimu. Dan tetap bersamaku, karena perjalanan ini baru dimulai. Bagian terbaiknya belum datang. Saatnya meja berbalik, saat ketidakpedulian mereka datang menghantam, dan mereka menyadari apa yang telah mereka hilangkan. Itu saat mereka kembali merangkak, desperate untuk mengisi kekosongan yang diciptakan oleh kehadiranmu. Percayalah, mereka akan datang, dan kamu tidak ingin melewatkannya. Jadi tetap bersamaku, tekan tombol like jika kamu belum melakukannya, dan mari terus berjalan di jalur ini bersama-sama. Nomor 2, senyuman dalam keheningan lebih keras daripada 1000 kata. Itu adalah gema kekuatan yang tak akan pernah mereka lupakan. Mereka membuatmu terjaga di malam hari, menghantui pikiranmu, membuatmu meragukan nilai dirimu, dan meninggalkanmu bertanya-tanya mengapa cintamu tidak cukup. Kamu memberikan segalanya, waktu, energi, dan hatimu, dan sebagai gantinya, mereka memberimu ketidakpedulian. Mereka bertindak seolah kamu tidak berarti apa-apa, seperti perasaanmu hanyalah suara latar dalam lagu hidup mereka. Mereka tidak peduli dengan malam-malam tanpa tidur yang mereka sebabkan atau sakit di dadamu yang bertahan lama setelah mereka pergi. Tapi tahukah kamu, ada cara untuk melakukan hal yang sama kepada mereka. Ada cara untuk memasuki pikiran mereka, menghantui momen-momen sepi mereka, membuat mereka merasakan seperti apa kehilangan seseorang yang tidak pernah mereka kira akan hilang. Dan itu bukan melalui kemarahan, bukan dengan memohon, bukan dengan kata-kata yang hanya akan mereka putar dan abaikan. Tidak, itu melalui keheningan. Keheningan itu kuat, tetapi ketika dipadukan dengan senyuman, itu menghancurkan. Karena senyuman di tengah keheningan adalah paradoks yang tak bisa mereka selesaikan. Itu adalah pertanyaan yang tak bisa mereka jawab, teka-teki yang tak bisa mereka pecahkan. Mereka akan duduk di sana, menatap senyuman itu, mengulanginya dalam pikiran mereka, bertanya-tanya apa artinya. Apakah kamu sudah melupakan mereka? Apakah kamu lebih bahagia sekarang? Apakah kamu tertawa memikirkan kebodohan mereka, keangkuhan mereka, kebutaan mereka? Senyuman itu adalah pesan, dan pesannya sangat jelas, aku tidak butuh kamu. Dan itu adalah satu hal yang tidak mereka siap untuk dengar. Mereka siap dengan air matamu, dengan keheninganmu yang diisi dengan rasa sakit dan kerinduan, tetapi senyumanmu mengguncang mereka sampai ke inti. Karena itu bukan hanya keheningan lagi, itu adalah kebebasan, itu adalah kekuatan, itu adalah pengingat bahwa mereka tidak menghancurkanmu, bahwa kamu telah membangun sesuatu yang indah dari reruntuhan yang mereka tinggalkan. Bayangkan ini, mereka duduk sendirian dalam gelap, menggulir ponsel mereka, dan di sana ada senyumanmu yang bersinar seperti mercusuar. Itu bukan senyuman palsu yang menyembunyikan rasa sakit. Itu nyata, bersinar, dan tak tersentuh. Itu seperti mendengar lagu dari ruang lain, melodi yang tidak bisa mereka pahami, tetapi tidak bisa berhenti dipikirkan. Itu bertahan, bergema, dan membuat mereka terjaga di malam hari, sama seperti yang mereka lakukan padamu dulu. Dan inilah keindahannya, senyumanmu tidak hanya menghantui mereka, itu mengubah permainan. Itu membalikkan dinamika, menggeser kekuatan, dan meninggalkan mereka bergulat dengan perasaan yang tidak mereka harapkan, penyesalan, rasa ingin tahu, bahkan sedikit rasa cemburu. Karena sementara mereka terjebak dalam dunia setengah kebenaran dan hubungan yang dangkal, kamu ada di luar sana, berkembang. Senyumanmu bukan hanya ekspresi, itu adalah pernyataan. Itu mengatakan, aku sudah melanjutkan hidup, aku telah menemukan kebahagiaanku, dan kamu tidak ada di dalamnya. Itu adalah pesan diam yang tak bisa mereka abaikan, betapa keras mereka mencoba. Dan mari kita jelaskan, ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang membuat mereka merasakan rasa sakit yang mereka sebabkan padamu, meskipun mereka akan merasakannya. Ini tentang merebut kembali kekuatanmu, tentang menunjukkan kepada dirimu sendiri dan dunia bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada validasi orang lain. Ini tentang membuktikan, pertama dan terutama, kepada dirimu sendiri bahwa kamu lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Jadi terus tersenyum, terus biarkan pesan diam itu berbicara untukmu. Karena inilah kebenarannya, mereka tidak akan pernah melupakan itu. Lama setelah pesan-pesan berkurang, lama setelah kenangan menjadi kabur, senyuman itu akan tetap ada. Itu adalah pengingat tentang apa yang mereka hilangkan, tentang apa yang mereka biarkan terlepas dari jari-jari mereka. Dan untukmu, itu adalah pengingat tentang apa yang telah kamu peroleh, kebebasan, kedamaian, dan kekuatan untuk terus maju.
Katakan bersama saya dan tuliskan di komentar, senyumku mengatakan segalanya, karena memang begitu. Dan itu adalah bahasa yang akan mereka habiskan sisa hidup mereka mencoba untuk pahami. Nomor 3. Orang mengenakan masker bukan untuk menyembunyikan wajah mereka, tetapi untuk menyembunyikan kebenaran yang terlalu mereka takuti untuk hadapi. Mereka pikir mereka sudah mengerti segalanya ketika mereka membelakangi kamu, ketika mereka memperlakukanmu seolah kamu tidak berarti. Mereka mengenakan masker ketidakpedulian seperti perisai, tenang, kalem, terkendali. Itu adalah fasad yang mereka pertahankan, dan untuk sementara waktu, mungkin itu berhasil. Mungkin kamu mempercayainya, mungkin dunia mempercayainya. Tetapi inilah yang perlu kamu ketahui tentang masker, mereka tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya, dan senyumanmu adalah palu yang mulai memecahkannya. Mereka akan terus berpura-pura pada awalnya. Mereka akan memasang senyuman palsu, memposting foto-foto itu, dan tertawa sedikit terlalu keras bersama teman-teman mereka. Mereka akan berakting seolah hidup mereka tak pernah lebih baik, seolah kehadiranmu tidak mengguncang mereka. Namun, jauh di dalam hati, di balik masker yang mereka bangun dengan hati-hati, ada badai yang sedang berkembang, dan senyumanmu yang menyulutnya. Karena kebahagiaanmu bukan bagian dari rencana mereka. Mereka pikir mereka bisa melanjutkan hidup dengan mudah, menganggapmu hanya fase yang akan berlalu. Mereka bilang pada diri mereka sendiri bahwa kamu akan tetap terjebak, bahwa duniamu akan runtuh sementara dunia mereka terus berputar. Tetapi melihatmu tersenyum, itu tidak pernah mereka rencanakan. Itu seperti melihat seseorang menyalakan lilin di ruang gelap gulita. Itu mengungkapkan semua yang mereka coba sembunyikan, penyesalan, ketidakamanan, kekosongan. Senyumanmu adalah pengingat akan bagian dari hidup mereka yang tak bisa mereka hilangkan, bab yang tak bisa mereka tutup sepenuhnya. Dan masker itu mulai terasa berat. Bayangkan mereka sekarang, menggulir ponsel mereka larut malam. Mereka melihat wajahmu, senyumanmu yang bersinar, yang berbicara tentang kebebasan, kekuatan, dan pertumbuhan. Tiba-tiba, fasad mereka terasa rapuh, tawa mereka tidak terasa sejati, rasa percaya diri mereka goyah. Mereka mulai mempertanyakan diri mereka sendiri dengan cara yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Bagaimana jika saya salah? Bagaimana jika mereka lebih bahagia tanpaku? Bagaimana jika saya yang kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa saya dapatkan kembali? Ini bukan pertanyaan yang mereka akan ucapkan dengan lantang, tentu saja. Mereka akan terus berpura-pura, terus berperan. Tetapi retakan itu ada, dan mereka semakin besar setiap kali mereka melihatmu berkembang. Setiap kali mereka melihatmu bahagia, itu mengikis kebohongan yang mereka coba hidupi. Inilah kebenarannya yang tak ingin mereka akui, senyumanmu membuat mereka takut. Bukan karena kamu telah melanjutkan hidup, itu sudah cukup menyakitkan. Tetapi karena kebahagiaanmu memaksa mereka untuk menghadapi satu hal yang selama ini mereka hindari, diri mereka sendiri. Kamu lihat, masker yang mereka kenakan bukan hanya untukmu atau untuk dunia, itu untuk diri mereka sendiri. Itu cara mereka meyakinkan diri mereka bahwa mereka baik-baik saja, bahwa mereka tidak membuat kesalahan, bahwa mereka tidak membutuhkanmu. Tetapi senyumanmu adalah cermin, dan apa yang mereka lihat terpantul kembali bukanlah versi diri mereka yang ingin mereka percayai. Di balik masker itu, mereka merasakan berat dari pilihan mereka, mengingat momen-momen di mana mereka meremehkanmu, saat-saat di mana mereka mengabaikan kebaikanmu, kesempatan yang mereka punya untuk hadir untukmu tetapi tidak melakukannya. Semua itu ada di sana, menekan mereka, dan senyumanmu adalah percikan yang membawa semuanya ke permukaan. Dan inilah yang menarik, semakin kamu berkembang, semakin masker itu mulai terlepas. Mereka tidak bisa menahannya selamanya. Retakannya dimulai kecil, mungkin dengan sedikit ragu, pandangan bingung, kilatan sesuatu yang tak bisa mereka sembunyikan. Tetapi seiring waktu, retakan itu membesar hingga masker yang mereka sembunyikan di belakangnya benar-benar jatuh. Jangan berpikir untuk sesaat ini adalah tugasmu untuk memperbaikinya. Biarkan mereka duduk dengan perasaan itu. Biarkan mereka merasakan berat dari kebohongan mereka sendiri, pilihan mereka sendiri. Karena kenyataannya, masker itu bukan masalahmu untuk dimiliki sejak awal. Itu adalah masalah mereka, dan sekarang masker itu gagal untuk mereka. Jadi terus tersenyum, terus hidup, terus menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingatkan mereka bahwa tidak ada masker yang bisa menyembunyikan.
Kebenaran selamanya. Mereka harus menghadapinya, cepat atau lambat, apakah mereka mau atau tidak. Dan ketika mereka melakukannya, mereka akan menyadari satu hal yang terlalu buta untuk mereka lihat, kamu adalah nyata, dan masker mereka tidak pernah demikian. Sekarang afirmasikan bersama saya dan tuliskan di komentar, saya melihat melalui masker, biarkan mereka terus berpura-pura, tetapi jangan biarkan itu memengaruhi dirimu. Kamu sudah menang sejak masker mereka mulai retak. Nomor 4. Senyuman tidak hanya menerangi ruangan, tetapi juga dapat menghancurkan ilusi dan membuat bahkan yang paling buta sekalipun melihatnya. Senyumanmu seharusnya tidak memengaruhi mereka, setidaknya itu yang mereka katakan pada diri mereka sendiri ketika mereka pergi, ketika mereka mengabaikanmu. Mereka percaya mereka tak tersentuh, mereka pikir kamu akan memudar ke latar belakang, menjadi kenangan yang hanya mereka ingat ketika itu menguntungkan mereka. Namun senyumanmu, senyumanmu, memaksa mereka untuk melihat hal-hal yang telah lama mereka hindari. Senyumanmu bukan sekadar ekspresi, itu adalah cermin, dan apa yang mereka lihat sekarang tidaklah indah. Bayangkan ini, mereka duduk sendirian, mungkin menggulir kenangan lama, meyakinkan diri bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat, dan tiba-tiba, di sana ada senyumanmu. Bukan senyuman yang dipaksakan, bukan senyuman setengah hati yang berusaha meyakinkan diri bahwa mereka baik-baik saja. Itu adalah senyuman yang memancarkan sesuatu yang tak bisa mereka abaikan, kedamaian, dan itu menghantam mereka dengan keras. Karena senyumanmu bukan hanya foto atau momen sekejap, itu adalah refleksi dari pertumbuhanmu, kekuatanmu, kemampuanmu untuk bangkit dari abu apa yang mereka tinggalkan. Dan untuk pertama kalinya, mereka dipaksa untuk menghadapi kenyataan yang tidak pernah ingin mereka akui, kamu tidak hancur, kamu berkembang. Inilah ironi, mereka yang memutuskan hubungan, mereka yang berjalan pergi dan meninggalkanmu untuk merangkai kembali kepingan-kepingan yang tersisa, namun senyumanmu yang menghantui mereka, bukan air mata, bukan keheningan, tetapi ekspresi kegembiraan yang bersinar dan tanpa penyesalan. Itu membuat mereka berpikir dengan cara yang telah lama mereka hindari. Bagaimana jika saya yang bermasalah? Bagaimana jika mereka lebih baik tanpaku? Bagaimana jika saya buta terhadap sesuatu yang luar biasa? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak datang begitu saja dan menghilang. Mereka tinggal, merayap masuk ke dalam pikiran mereka di waktu yang paling tak terduga. Senyumanmu memaksa mereka untuk merenung, tidak hanya tentangmu, tetapi juga tentang diri mereka sendiri. Itu seperti sorotan yang menerangi kekurangan mereka, pilihan mereka, kesalahan mereka, dan refleksi itu adalah sesuatu yang telah mereka hindari sepanjang hidup mereka. Lebih mudah untuk menyalahkan orang lain, untuk melanjutkan hidup tanpa memikirkan dua kali, untuk meyakinkan diri bahwa mereka selalu benar. Tetapi kebahagiaanmu, ketangguhanmu, tidak membiarkan mereka melarikan diri dari itu. Senyumanmu menghapus semua alasan mereka dan membuat mereka berhadapan langsung dengan kebenaran. Senyumanmu tidak keras, tidak berteriak menuduh atau memohon perhatian. Senyumanmu tidak perlu begitu. Senyumanmu membisikkan kebenaran yang tak bisa mereka dengar, kamu kehilangan seseorang yang mencintaimu. Kamu membuang sesuatu yang nyata, dan sekarang kamu harus hidup dengan itu. Bayangkan mereka terjaga di malam hari, menatap langit-langit. Sunyi, terlalu sunyi, dan tidak ada yang bisa mengalihkan perhatian mereka dari pikiran-pikiran yang merayap masuk. Mereka melihat wajahmu dalam pikiran mereka, senyuman yang tak tergoyahkan, dan tiba-tiba keheningan itu terasa sesak. Mereka tidak hanya memikirkanmu, mereka juga memikirkan segala kesalahan yang telah mereka lakukan. Mungkin mereka memutar ulang saat-saat mereka mengabaikan kebaikanmu, momen-momen ketika mereka mengabaikan usaha-usahamu, saat-saat ketika kamu ada untuk mereka ketika tidak ada orang lain. Dan untuk pertama kalinya, mereka menyadari betapa beratnya ketidakpedulian mereka sendiri. Mereka melihat seberapa banyak yang kamu beri, dan betapa sedikit yang mereka balas. Dan inilah bagian menariknya, mereka akan mencoba merasionalisasinya, mungkin mereka tidak benar-benar bahagia. Mereka akan berkata pada diri mereka sendiri, mungkin senyuman itu palsu. Tetapi jauh di dalam hati, mereka tahu lebih baik. Senyumanmu terlalu autentik, terlalu kuat untuk menjadi apapun selain nyata. Dan itulah yang paling menakutkan bagi mereka. Karena inilah yang sebenarnya dimaksudkan oleh senyumanmu, kamu telah melepaskan, kamu berhenti menunggu validasi mereka, perhatian mereka, permintaan maaf mereka yang setengah hati. Kamu telah melanjutkan hidup, dan dengan melakukan itu, kamu telah mengambil kontrol yang mereka kira mereka miliki atas dirimu.
Refleksi bukanlah hal yang mudah, dan bagi mereka, itu sangat menyakitkan. Tetapi itu bukan tugasmu untuk meringankan rasa sakit itu. Biarkan mereka duduk dengan perasaan itu. Biarkan mereka bergulat dengan pilihan yang mereka buat dan konsekuensi yang sekarang harus mereka hadapi. Karena refleksi ini adalah harga yang harus mereka bayar untuk meremehkanmu. Dan untukmu, terus tersenyum, terus hidup, terus berkembang. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingatkan mereka dan dirimu sendiri bahwa kamu lebih kuat dari yang pernah mereka akui. Katakan bersama saya dan tuliskan di komentar, senyumku adalah kekuatanku, karena itu adalah kekuatan yang tak akan pernah mereka lupakan. Nomor 5. Penyesalan adalah penjara yang diam, dan kehadiranmu adalah kunci yang tak akan pernah mereka pegang lagi. Awalnya, mereka tidak merasakannya saat mereka pergi. Mereka merasa tak terkalahkan, yakin bahwa pilihan mereka adalah yang terbaik. Mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka akan baik-baik saja, bahwa kamu akan memudar ke latar belakang seperti banyak orang lainnya. Tetapi perlahan, penyesalan itu mulai merayap masuk. Penyesalan tidak datang sekaligus. Itu meresap seperti air melalui celah-celah di bendungan, dan senyumanmu adalah banjir yang membukanya lebar-lebar. Sekarang mereka tak bisa melarikan diri. Setiap kali mereka melihatmu berkembang, setiap kali kebahagiaanmu melintas dalam pikiran mereka, beratnya penyesalan semakin terasa. Itu duduk di dada mereka seperti batu besar, membuat mereka kesulitan untuk bernapas. Karena sekarang mereka tahu bahwa mereka memiliki seseorang yang memberikan segalanya, dan mereka melemparkannya begitu saja seperti itu tidak berarti. Dan kenyataan itu menyiksa. Bayangkan ini, mereka menjalani hari mereka, berpura-pura semuanya baik-baik saja, tetapi kemudian sesuatu, apapun, mengingatkan mereka tentangmu, sebuah lagu, sebuah aroma, sebuah kenangan. Itu seperti gelombang yang menghantam mereka tanpa diduga. Tiba-tiba mereka kembali ke momen-momen ketika mereka memiliki cintamu, kesetiaanmu, kebaikanmu, dan mereka menyadari betapa banyak yang mereka anggap remeh. Tetapi inilah hal tentang penyesalan, itu tidak hanya mengingatkan mereka tentang apa yang mereka hilangkan, tetapi juga mengingatkan mereka tentang siapa mereka ketika mereka memilikinya. Mereka melihat setiap kata ceroboh, setiap tindakan acuh tak acuh, setiap saat mereka memilih untuk mengabaikan nilai dirimu. Dan sekarang mereka hanya bisa memutar ulang kenangan itu, dihantui oleh kenyataan bahwa mereka tidak bisa mengubah kerusakan yang telah mereka sebabkan. Kamu adalah cahaya mereka, jangkar mereka, tempat aman mereka, tetapi mereka tidak melihatnya saat itu. Mereka terlalu terperangkap dalam kesombongan mereka sendiri, terlalu buta untuk mengenali kelangkaan apa yang mereka miliki. Dan sekarang, kehadiranmu adalah keheningan paling keras yang pernah mereka dengar. Itu bergema di dalam pikiran mereka, semakin keras dengan setiap hari yang berlalu. Namun, mari kita jelas, berat penyesalan ini bukanlah beban yang perlu kamu pikul. Itu adalah beban mereka, mereka yang memperolehnya ketika mereka meremehkanmu, ketika mereka mengabaikan nilai dirimu, ketika mereka pergi seolah-olah kamu bisa digantikan. Sekarang mereka belajar dengan cara yang sulit bahwa orang sepertimu tidak datang dua kali. Jadi biarkan mereka merasakannya, biarkan mereka duduk dengan penyesalan itu, dengan kekosongan itu, dengan rasa sakit yang mereka ciptakan. Jangan masuk untuk meringankan beban mereka. Itu bukan tugasmu untuk meringankan beban pilihan mereka. Tugasmu sekarang adalah terus melangkah maju, terus tersenyum, terus menjalani hidup yang menunjukkan bahwa kamu tidak pernah membutuhkan validasi mereka di awal. Tuliskan ini di komentar dan biarkan itu menjadi kebenaranmu, penyesalan mereka adalah beban mereka, karena memang begitu, dan kamu terlalu kuat untuk memikulnya untuk mereka. Nomor 6. Kebohongan adalah pelindung yang rapuh, dan kebenaran selalu menemukan jalan melalui celah-celahnya. Mereka tidak mengira kekuatanmu saat mereka pergi. Mereka membangun sebuah cerita dalam pikiran mereka, sebuah kebohongan yang nyaman yang membuat mereka lebih mudah untuk meninggalkanmu. Mereka berkata pada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak akan pernah bisa melupakanmu, bahwa mereka akan selalu ada untukmu. Dan untuk sementara waktu, mereka mempercayainya, karena itulah yang orang seperti mereka lakukan. Mereka memberi diri mereka kebohongan untuk melindungi ego rapuh mereka. Namun senyumanmu, oh senyumanmu, itu menghancurkan kebohongan itu, potong demi potong. Mereka melihatmu sekarang berkembang, bersinar, tak terganggu, dan itu tidak sesuai dengan cerita yang mereka ceritakan. Kamu seharusnya tidak bisa bangkit kembali.
Kamu seharusnya tidak menemukan kebahagiaan tanpa mereka. Dan kenyataan itu menghantam mereka seperti batu bata. Tetapi alih-alih menghadapi kebenaran, mereka semakin menggenggam kebohongan itu. Mungkin itu palsu, bisik mereka pada diri mereka sendiri. Mungkin mereka hanya ingin membuatku cemburu. Mereka akan menganalisis setiap senyuman, setiap tawa, setiap unggahan, mencoba meyakinkan diri mereka bahwa semua itu hanya untuk pertunjukan. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa kamu hanya melakukannya untuk mendapatkan perhatian mereka, untuk membuat mereka menyesali pilihan mereka, karena menerima kebenaran bahwa kamu benar-benar telah move on berarti mengakui bahwa mereka salah. Dan mari kita jujur, mereka tidak bisa menangani itu. Kebohongan mereka bukan hanya tentangmu, itu tentang mereka. Itu adalah cara mereka menghindari satu hal yang paling mereka takuti, pertanggungjawaban. Jika mereka mengakui bahwa kamu berkembang tanpanya, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka melepaskan seseorang yang luar biasa. Mereka harus menghadapi kesalahan mereka, egoisme mereka, kebutaan mereka, dan itu adalah kebenaran yang belum siap mereka hadapi. Jadi mereka menggandakan kebohongan mereka. Mereka tertawa, memberitahu teman-teman mereka, oh, mereka akan kembali merangkak pada akhirnya. Mereka berpura-pura santai, bertindak seolah-olah kebahagiaanmu tidak mengganggu mereka. Tetapi di dalam kebohongan itu mulai terurai. Karena setiap kali mereka melihatmu tersenyum, setiap kali mereka mendengar betapa baiknya keadaanmu, suara kecil di belakang pikiran mereka semakin keras. Apa jika itu nyata? Apa jika mereka lebih bahagia tanpaku? Apa jika aku adalah masalahnya? Dan itu adalah kebenaran yang tidak bisa mereka hindari. Tidak peduli seberapa keras mereka berpegang pada kebohongan mereka. Kebahagiaanmu terus mengungkapkannya sebagai apa adanya, sebuah penutup rapuh untuk ketidakamanan mereka. Tetapi inilah halnya, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Biarkan mereka memberi diri mereka kebohongan apapun yang mereka butuhkan untuk tidur malam. Kebohongan mereka bukanlah urusanmu. Tugasmu sekarang adalah terus hidup dalam kebenaranmu, terus tersenyum, terus hadir untuk dirimu sendiri. Karena setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingatkan mereka dan dunia bahwa pendapat mereka tentangmu berhenti berarti begitu mereka pergi. Tuliskan ini di komentar dan biarkan itu menjadi mantramu, kebohongan mereka bukan kebenaranku. Biarkan itu menjadi kebebasanmu, karena cerita mereka tidak pernah menjadi ceritamu untuk dijalani. Nomor 7. Tersenyum di tengah rasa sakit bukanlah hal yang mudah. Rasa sakit membentukmu, tetapi itu tidak harus mendefinisikanmu. Senyuman di tengah badai bukanlah penyangkalan, itu adalah perlawanan. Mari kita jujur, tersenyum di tengah rasa sakit adalah salah satu hal terberat yang pernah kamu lakukan. Ketika hatimu merasa seperti telah direbut, ketika penolakan terasa seperti luka yang tak kunjung sembuh, gagasan untuk tersenyum terasa mustahil. Itu terasa palsu, terpaksa, bahkan mungkin tidak ada gunanya. Tapi izinkan aku memberitahu kamu sesuatu, senyuman yang sedang kamu perjuangkan itu adalah salah satu hal terkuat yang akan kamu kenakan. Itu bukan tentang berpura-pura bahwa rasa sakit itu tidak ada, itu tentang menolak untuk membiarkan rasa sakit itu menang. Pikirkan ini, mereka kira mereka meninggalkanmu dalam keadaan hancur. Mereka kira penolakan mereka akan menghancurkanmu, membuatmu terkurung di sudut, tenggelam dalam air matamu sendiri. Dan mungkin, untuk sesaat, itu memang terjadi. Mungkin kamu menangis sampai dadamu sakit, sampai kamu merasa tak punya air mata lagi. Itu tidak apa-apa, itu manusiawi. Tapi inilah bagian yang tidak mereka perhitungkan, kemampuanmu untuk bangkit kembali, untuk menghadapi dunia, dan tetap tersenyum. Itulah yang tidak akan pernah mereka pahami. Rasa sakit terasa seperti musuh terburukmu saat itu. Itu berat, sesak, dan terasa seperti tidak akan pernah berakhir. Tapi inilah kenyataannya, rasa sakit adalah guru. Itu keras, brutal, bahkan, tetapi itu ada untuk menunjukkan apa yang terbuat dari dirimu. Setiap air mata, setiap malam tanpa tidur, setiap momen di mana kamu merasa diambang kehancuran, itu semua membentukmu. Itu mengasahmu, menempa dirimu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana. Dan senyuman yang sedang kamu cari itu bukan tentang menyembunyikan rasa sakitmu. Itu tentang mengubahnya, tentang melihat potongan-potongan hati yang hancur dan berkata, aku belum selesai. Itu tentang memilih untuk menghadapi dunia dengan keberanian, meskipun rasanya dunia telah membelakangimu. Mari kita jujur,
Tersenyum di tengah rasa sakit bukan tentang menempelkan senyum palsu dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Itu bukan tentang menyangkal apa yang kamu rasakan atau mengabaikan luka itu. Itu tentang mengakui rasa sakit itu, merasakannya sepenuhnya, dan kemudian memutuskan untuk bangkit di atasnya. Itu mengatakan, ya, aku terluka, tetapi aku masih di sini. Aku masih berjuang, dan aku tidak akan membiarkan ini menghancurkanku. Senyumanmu menjadi simbol ketangguhanmu. Itu bukan untuk mereka, itu untukmu. Itu adalah cara untuk merebut kembali kekuatanmu, untuk mengingatkan dirimu sendiri bahwa tidak peduli apa yang sedang kamu alami, kamu masih memiliki kekuatan untuk menemukan kebahagiaan, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Tersenyum di tengah rasa sakit bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Itu adalah proses, dan itu membutuhkan usaha. Berikut adalah cara untuk memulai. Langkah 1, akui rasa sakit. Pikirkan rasa sakit seperti badai. Itu liar, tak kenal ampun, dan tak mungkin diabaikan. Semakin kamu berpura-pura itu tidak ada, semakin sulit untuk menghadapinya. Jadi berhentilah lari, akui rasa sakit itu, lihatlah rasa sakitmu, dan beri nama apa adanya. Biarkan dirimu menangis, berteriak, atau duduk diam, apapun yang kamu butuhkan. Biarkan itu terjadi. Menahan rasa sakit itu seperti mencoba menahan bola pantai di bawah air. Itu akhirnya akan meledak ke permukaan, lebih keras dan lebih tak terkendali daripada sebelumnya. Dengan menghadapinya, kamu mulai mengambil kekuatannya. Langkah 2, mulailah dengan hal kecil. Tersenyum di tengah rasa sakit bukan berarti kamu harus langsung beralih ke kebahagiaan. Mulailah dengan hal-hal kecil. Bayangkan kamu sedang berdiri di sebuah ruangan gelap mencari cahaya. Itu mungkin dimulai dengan sesuatu yang sangat kecil, sebuah lelucon yang membuatmu tertawa, kehangatan cangkir kopi favoritmu, atau suara burung di luar jendela. Momen-momen ini seperti korek api. Mereka tidak akan menyinari seluruh ruangan sekaligus, tetapi mereka mengingatkanmu bahwa cahaya itu ada. Fokuslah pada percikan-percikan kebahagiaan kecil ini, dan seiring waktu mereka akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Langkah 3, kelilingi dirimu dengan hal-hal positif. Rasa sakit suka menyendiri. Itu tumbuh dalam ruang kosong di pikiranmu yang membuatmu merasa sendirian. Putuskan siklus ini. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu, bahkan jika hanya sekadar menelepon teman atau menonton YouTuber yang membuatmu tertawa. Itu seperti membangun api unggun di malam yang dingin. Kehangatan orang lain mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendirian dalam ini. Cari buku, acara, atau musik yang mengingatkanmu tentang kebaikan di dunia ini. Bahkan dalam musim dingin yang paling gelap, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan, jika kamu bersedia mencarikannya. Langkah 4, latihlah belas kasih pada diri sendiri. Jika kamu melihat seekor burung dengan sayap yang patah, apakah kamu akan berteriak padanya untuk terbang? Tidak, kamu akan merawatnya dengan lembut, memberinya waktu dan ruang untuk sembuh. Jadi, mengapa kamu begitu keras pada dirimu sendiri? Perlakukan dirimu dengan belas kasih yang sama yang akan kamu tawarkan kepada seseorang yang sedang terluka. Jika kamu lelah, istirahatlah. Jika kamu kewalahan, mundurlah sedikit. Bersikap baik pada diri sendiri bukanlah kelemahan, itu adalah kelangsungan hidup. Ingat, penyembuhan itu tidak linier, begitu juga perjalananmu melalui rasa sakit ini. Langkah 5, ambil tindakan. Rasa sakit bisa terasa memparalelkan, seperti kuiksan yang menarikmu turun. Tetapi rahasia untuk keluar darinya adalah pergerakan. Mulailah dengan hal kecil, bersihkan kamarmu, berjalan-jalan, atau masak makanan. Setiap tindakan, sekecil apapun, adalah seperti menaiki satu langkah keluar dari kuiksan. Tindakan memberimu kontrol, dan kontrol memberi kekuatan. Seiring waktu, langkah-langkah kecil ini akan terakumulasi, dan sebelum kamu menyadarinya, kamu akan melihat betapa jauhnya kamu telah melangkah. Langkah 6, gunakan afirmasi. Kata-kata adalah benih. Apa yang kamu tanamkan dalam pikiranmu akan tumbuh. Jika kamu terus-menerus mengatakan pada dirimu sendiri, aku tidak akan pernah melewatinya, maka pikiran itu akan tumbuh. Tetapi jika kamu mulai mengatakan, aku lebih kuat daripada rasa sakitku, atau, luka ini tidak akan mendefinisikanku, kamu sedang menanam benih ketangguhan. Katakan afirmasi ini dengan lantang, tulis, dan ulangi hingga mereka merasa seperti kebenaran. Mereka bukan sihir, tetapi mereka adalah alat untuk membentuk kembali cara kamu memandang dirimu sendiri dan perjalananmu.
Langkah 7, beri dirimu waktu. Penyembuhan bukanlah sebuah perlombaan. Itu adalah maraton, dan beberapa mil lebih sulit daripada yang lain. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa telah membuat kemajuan, dan hari-hari ketika rasanya kamu melangkah mundur 10 langkah. Itu tidak apa-apa. Waktu itu seperti sungai. Ia terus mengalir, tidak peduli seberapa lambat rasanya. Percayalah bahwa setiap momen, setiap air mata, setiap langkah maju adalah bagian dari proses. Bersabarlah dengan dirimu sendiri, dan biarkan waktu melakukan pekerjaannya. Senyumanmu bukan hanya untukmu, itu untuk dunia di sekitarmu. Itu adalah sinyal, pengingat bahwa tidak peduli betapa gelapnya keadaan, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan. Senyumanmu adalah bukti bahwa kamu telah bertahan, bahwa kamu lebih kuat dari rasa sakit, dan bahwa kamu menolak untuk membiarkannya merampas kebahagiaanmu. Dan tahukah kamu, senyumanmu itu akan menginspirasi orang lain. Orang-orang yang melihatmu tersenyum di tengah rasa sakit akan melihat kekuatanmu, dan itu akan mengingatkan mereka akan kekuatan mereka sendiri. Kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu sendiri, kamu menjadi mercusuar ketangguhan bagi semua orang di sekitarmu. Rasa sakit yang kamu rasakan sekarang tidak akan bertahan selamanya. Itu sementara, meskipun rasanya tidak seperti itu sekarang. Tetapi kekuatan yang kamu bangun dengan tersenyum melaluinya itu permanen. Itu adalah milikmu untuk disimpan. Setiap kali kamu memilih untuk tersenyum, kamu merebut kembali sebagian dari dirimu. Kamu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, patah hati menjadi penyembuhan, dan perjuangan menjadi kekuatan. Kamu membuktikan pada dirimu sendiri dan dunia bahwa tidak peduli apa yang hidup lemparkan padamu, kamu akan bangkit. Katakan dengan saya dan tuliskan di komentar, rasa sakitku, kekuatanku. Biarkan itu menjadi kebenaranmu, karena tidak peduli apa yang telah kamu lalui, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah rasa sakitmu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan senyuman itu baru permulaan. Jika ini resonan denganmu, tekan tombol suka, bagikan video ini kepada seseorang yang membutuhkannya, dan berlangganan untuk wawasan yang lebih kuat. Seperti biasa, teruslah bersinar. Sampai jumpa di video berikutnya.